Jadi misalnya pada saat-saat jam tertentu di saat, dalam sistem tersebut dikunjungi banyak pelanggan, berarti kita juga harus bisa merencanakan berapa jumlah loket atau pelayanan yang buka untuk nantinya bisa melayani para pelanggan atau customer. Nah, contohnya lain juga ini gardu tol. Gardu tol itu pada jam-jam sibuk seharusnya semua loket itu bisa dibuka gitu, bisa dilewati oleh para eh, pengguna jalan. Contoh yang lain apa? Misalnya kalian pernah kan ngantri Jeko. Nah, Jeko itu sebenarnya sudah menggunakan mesin-mesin yang mesin produksi donat ya, itu yang otomatis. Nah, ternyata dari situ antriannya masih panjang juga Bu, padahal Jeko udah menggunakan mesin otomatis di mana dalam setiap menitnya bisa menghasilkan berapa donat. Dibandingkan dengan orang jualan donat yang manual gitu, dia cetak dengan menggunakan mesin cetak, bukan mesin ya, alat cetak yang manual, dia hanya bisa menghasilkan beberapa. Nah, tapi kok masih ada masalah aja misalnya gitu, udah di-upgrade, untuk mesinnya udah menggunakan otomatis, tapi kok masih ada antrian aja. Nah, langkah selanjutnya kita apa? Kita melihat kenapa, pada saat-saat tertentu Jeko itu ada antrian yang cukup panjang. Oh, ternyata mereka mengadakan promo misalnya. Nah, saat mengadakan promo gitu, yang dilakukan apa, Bu? Supaya antriannya itu bisa tidak terlalu panjang. Nah, kita hitung kembali sekiranya berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh kasir untuk melayani setiap pelanggannya. Nah, apabila sudah ada waktu bakunya, waktu standarnya, kita perlu tinjau kembali berapa jumlah loket yang seharusnya buka. Kemudian pada saat-saat promo, berapa sekiranya jumlah para pelanggan yang datang untuk membeli produknya dibandingkan dengan saat harga normal. Kadang kan promo, ada kan kalian yang 100.000 dapat 2 gitu, udah antriannya panjang banget. Nah, dari situ biasanya Jeko sudah mengantisipasi, oh berarti jumlah pelayanan yang buka ada berapa loket, seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya antrian SPBU seperti tadi kalian bilang. Ada saat-saat tertentu, yang mesin tersebut itu beroperasi semuanya, ada POM yang beroperasi semuanya, tapi saat sepi, kita biasanya hanya, menuju di POM tertentu yang diarahkan oleh petugas. Nah, itu tergantung jumlah antrian yang ada. Biasa kalau antrian panjang, ada mesin yang menganggur, dia akan mengarahkan ke mesin yang tidak digunakan tersebut. Kemudian antrian rumah sakit, kalian bisa membandingkan, misalnya kalian datang ke rumah sakit, dibandingkan dengan kalian datang ke puskesmas. Kira-kira prosedurnya lebih lama yang rumah sakit atau puskesmas untuk mendaftar? Untuk proses pertama, mendaftar kira-kira lebih lama mana? Lebih lama yang mana? Puskesmas atau Puskesmas. oke, di puskesmas. Kira-kira kenapa sih kalau di puskesmas itu, prosesnya lebih lama? Menurutmu kenapa? Nanti ada antrian BPJS-nya sendiri, antrian umumnya sendiri, Bu. Oke, ada beberapa antrian. Kemudian apalagi? Kalau di rumah sakit itu juga ada antrian BPJS ada, kemudian antrian yang umum ada. Tapi yang membedakan adalah di rumah sakit itu dia sudah menggunakan sistem informasi yang berbeda dengan yang ada di puskesmas. Rumah sakit berani investasi untuk sistem informasi yang bisa menyimpan database sekian banyak pasien. Jadi saat datang mendaftar itu kita tinggal menyebutkan nama sama tanggal lahir aja. Biasanya dari situ kemudian dia cari udah ketemu nih misalnya Ferida alamat ini, kemudian nomor teleponnya ini, rekam medisnya nomornya ini. Udah cepet. Tapi kalau pengalaman saya saat datang di puskesmas itu kita daftar, kita kemudian dicari rekam medisnya itu masih dia cari secara manual. Nah itu, jadi prosesnya akan berbeda saat kita datang di rumah sakit sama saat kita datang di puskesmas. Belum nanti antri periksa dokter, ya kan? Belum nanti kalau misalnya dari dokter ada obat, kemudian datang ke farmasi, mengantri ambil obat, kemudian baru pasien bisa pulang. Nanti ada antri membayar dan sebagainya. Sebenarnya antriannya itu tuh bagaimana caranya supaya antrian tersebut tidak panjang. Nah, beberapa
tempat, dia sudah menggunakan standar waktu yang nanti sekiranya pelayanan untuk para pelanggan itu waktunya sudah ditentukan, jadi tidak terlalu banyak basa-basi di situ. Kemudian antrian pelabuhan ini di saat-saat tertentu, saat libur Natal, Tahun Baru, Lebaran biasanya juga akan lebih panjang antriannya. Terlalu banyak permasalahan yang bisa kalian selesaikan terkait dengan antrian. Jadi kalau misalnya besok kalian mau ngambil penelitian, entah itu kerja praktek atau tugas akhir, yang paling jarang diambil ini nih, antrian. Kalau, biasanya kakak-kakak kalian itu yang sudah banyak ngambil penelitian itu mereka ngambilnya penelitian terkait dengan persediaan barang, atau penjadwalan barang yang seperti itu. Tapi antrian ini belum pernah tersentuh. Jadi ini peluang buat kalian kalau misalnya kalian melihat permasalahan yang ada di sekeliling kalian, kemudian, "Oh ini bisa nih jadi topik tugas akhir kita," gitu. Walaupun aku nih ngomong masih terlalu dini ya, tapi nggak ada sih bagiku kalau kalian misalnya sudah perencanaannya bagus di awal, nanti di akhir juga akan bagus gitu, akan cepat, paling enggak kalian udah punya bayangan kira-kira besok aku penelitiannya tentang apa. Nah, antrian ini kurang lebih bisa kalian, ambil sebagai topik penelitian kalian, entah di kerja praktek maupun tugas akhir. Nah, sekarang kita coba identifikasi penyebab antrian itu sendiri apa. Yang pertama, permintaan itu terlalu besar dibandingkan jumlah layanan. Jadi kalau misalnya pelanggan yang datang ke dalam sistem tersebut, aku sebutnya sistem ya. Ketika aku nyebut sistem berarti di situ bisa pabrik, bisa pom bensin, bisa restoran, kemudian bisa rumah sakit gitu ya. Jadi aku ngomongnya di sini adalah sistem. Jadi saat kita datang ke sistem tersebut, kemudian pelanggan datang ke sistem tersebut, kemudian jumlah layanannya tidak, sebanding dengan jumlah permintaan, demand, atau jumlah pelanggan yang datang ke situ, ya akhirnya nanti menyebabkan terjadinya antrian. Kemudian antrian juga bisa terjadi saat, dalam sistem tersebut mesinnya rusak atau sistem tersebut belum menggunakan sistem informasi yang kompatibel untuk meng-cover semua pelanggan yang datang ke dalam sistem tersebut. Nah, biasanya kenapa? Karena mungkin adanya keterbatasan biaya juga yang dimiliki oleh sistem tersebut. Jadi mereka belum menggunakan sistem informasi yang, ternyata sistem informasi itu bisa memudahkan kinerja mereka untuk, memberikan pelayanan yang bagus untuk para customer-nya gitu. Kemudian kalau ditanya siapa sih yang senang nunggu, nggak ada gitu, jawabannya nggak ada. Baik itu pelanggan maupun si pemilik sistemnya itu juga nggak seneng ketika antrian itu memanjang, mengular gitu. Karena saat di situ ada antrian, kita khawatir bahwa si pelanggan itu nantinya akan merasa bosan, jenuh, sehingga nantinya, kita melayani sebaik apapun juga mereka karena sudah bosan gitu, tetap aja nantinya akan, mereka akan merasa tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi sebisa mungkin kita tetap memberikan, bagaimana ya, antrian yang tidak terlalu panjang. Kemudian ada teori antrian. Nah, teori antrian itulah yang nantinya dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, dalam teori antrian ini yang perlu diketahui adanya waktu tunggu, kemudian waktu untuk melayani. Di situ kita nantinya bisa melakukan perancangan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam sistem tersebut terkait dengan antrian. Jadi dalam sebuah sistem antrian itu yang perlu diketahui pertama kedatangan untuk layanan. Jadi para pelanggan yang berencana untuk datang masuk ke dalam sistem tersebut untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian saat si pelanggan tersebut masuk dalam sistem tersebut, mereka menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Setelah mendapatkan pelayanan, mereka baru meninggalkan sistem. Nah, ini yang terjadi dalam sebuah sistem antrian. Pelanggan masuk ke dalam sistem, kemudian mereka menunggu dalam antrian untuk dilayani. Berapa jumlah fasilitas layanan yang ada dalam situ untuk bisa melayani
para pelanggan yang sudah menunggu di dalam garis tunggu atau antrian. Setelah mereka semua terlayani, pelanggan baru meninggalkan sistem. Nah, ini struktur untuk sistem antrian yang akan kita pelajari. Contoh lainnya apa? Misalnya dalam bank, misalnya di dalam bank. Di bank itu kita pasti sudah tahu berapa jumlah nasabah yang ada, yang datang ke kantor cabang, yang datang ke kantor pusat, biasanya siapa aja, itu sudah terrecord dalam database. Jadi kan misalnya setiap bulan ini Bapak Tejo datang ke kantor cabang, kemudian Bapak Bejo misalnya datang ke kantor pusat. Nah, itu sudah terrecord di situ bahwa yang di kantor cabang itu melayani nasabah namanya siapa aja, yang kantor pusat itu melayani nasabah siapa aja. Nah, nanti di situnya kita bisa melakukan perencanaan untuk jumlah kasir atau jumlah teller yang bisa melayani. Kalau di kantor cabang tertentu yang sekiranya tidak ramai nasabah, dia mungkin hanya memiliki satu customer service, kemudian memiliki 2 teller. Tapi kalau di tempat yang dia banyak dikunjungi oleh nasabah, jumlah kasir mungkin akan berbeda dengan di kantor cabang, karena nasabah yang datang di situ juga berbeda-beda jumlahnya. Jadi ketersediaan fasilitas itu kita hitung berdasarkan banyaknya nasabah atau pelanggan yang datang ke tempat tersebut. Contoh yang lain banyak, misalnya perpustakaan, atau saat kalian mendaftar, kebetulan kalian mendaftar ke UTY ini, sistemnya online ya, pendaftaran online ya? Iya. Iya, Bu. Iya, jadi karena pendaftaran online, kalian nggak mengetahui juga di situ jumlah, aduh, running out of time. Oke, 40 menit ya batasnya ya? Oh iya, karena aku pakai akunku, bukan pakai akunnya kampus. Tadi seharusnya itu aku udah dapat kelas, cuman kelasnya tadi dipakai. Kayaknya BO lupa kalau itu sudah aku pakai. Baik, saya percepat ya, sehingga untuk men-setting antrian kita harus mengetahui berapa populasi masukan. Populasi masukan itu banyaknya pelanggan yang akan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian bagaimana distribusi kedatangan terkait dengan waktu tunggu untuk setiap pelayanan. Kemudian jenis pelayanan, first in, first out. Yang datang duluan, yang keluar duluan. Karena yang datang duluan itu yang pertama dilayani. Kemudian ada juga kasus last come, first serve. Itu terakhir datang, tapi pertama dilayani karena apa? Misalnya dia memiliki member khusus, VVIP, sehingga dia dapat pelayanan utama, misalnya seperti itu. Atau prioritas sama seperti itu, jadi ada skala prioritas, misalnya dia datang terakhir, tapi kalau dia cepat dilayani, oh berarti kondisinya itu urgent, sehingga harus dilayani sesegera mungkin. Nah, di sini kemudian ada juga fasilitas pelayanan single channel sama multiple channel. Kalau single channel itu satu loket untuk melayani para pelanggan. Putus ya, Bu. Baik, putus ya. Kemudian sambil ditunggu nanti ini ada recordingnya, semoga bisa diakses. Kemudian ada juga di sini multiple channel. Multiple channel ini lebih dari satu pelayanan atau lebih dari satu loket itu multiple channel. Jadi mau single channel atau multiple channel ini disesuaikan dengan jumlah para pelanggan yang datang ke lokasi tersebut. Nah, ini kalian diminta untuk mencoba. Ini nanti dipelajari, kemudian minggu depan kita masih diskusi, kita masuk ke dalam hitungannya. Anda diminta untuk mencari perbedaan single channel dan multiple channel, kemudian diminta untuk ini latihan soalnya. Di sini materinya sudah ada semua terkait dengan model single channel itu apa aja, kemudian multiple channel itu seperti apa. Kalian diminta mencari perbedaannya, kemudian untuk latihan soalnya mohon untuk dihitung. Dikerjakan untuk latihan soalnya. Karena di sini ada perbedaan saat kita mengerjakan kasus di single channel dan multiple channel itu ada perbedaan, diminta untuk mencari perbedaannya nanti, seperti apa pengerjaannya. Minggu depan akan saya acak untuk memanggil mahasiswa mengerjakan misalnya, coba dicari untuk jumlah rata-rata kendaraan yang bisa dilayani pada jam-jam tertentu, misalnya seperti itu. Atau berapa waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Jadi dalam sebuah sistem antrian itu perancang, desainer itu juga sudah menghitung kira-kira pelanggan itu maksimal menunggu dalam berapa menit. Jadi nanti kita tahu
kita itu dilayani nanti berapa menit, nanti pelayanannya berlangsung berapa menit, dan kira-kira maksimal waktu tunggu itu berapa menit. Nah, ini mohon dipelajari. Minggu depan kita diskusi kembali terkait dengan kasus-kasus yang ada di sini. Kemudian saya akan berikan kasus lain sehingga nanti untuk nilai tugas setelah UTS ini saya lebih ke pengambilan nilai secara oral test. Jadi saya tanyakan langsung kepada mahasiswa, kemudian saya isikan langsung ke kolom nilainya. Jadi saat ada kesempatan silahkan gunakan kesempatan tersebut untuk mengisikan nilai tugas kalian seperti itu. Baik, ini nanti saya share, kemudian silakan dibaca. Minggu depan kita diskusi kembali terkait dengan perhitungannya, bagaimana kita merancang antrian. Kalau tadi saya masih berikan pengantar terkait dengan antrian ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya? Baik, tidak ada pertanyaan. Kurang lebih materinya seperti ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.